Assalamualaikum adik-adik soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dan 3, pembelajaran 6, muatan terpadunya ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Kita akan belajar bersama Kak Nabila di kelas 2 Sofa. Muatan mata pelajaran pertama ada bahasa Indonesia, materinya menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda bermacam-macam, misalnya wujud benda dan kegunaan benda. Wujud benda antara lain padat, cair, dan gas. Kegunaan benda juga bermacam-macam. Ayo tuliskan kosakata tentang benda-benda di sekitarmu. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menemukan kosakata. Salah satunya adalah dengan melakukan permainan susun huruf. Yuk kita mainkan bersama-sama. Nah, di sini ada tabel yang masing-masing kotaknya berisi huruf acak, kata, wujud, dan juga kegunaan. Di sini huruf acak yang pertama itu ada huruf K, A, P, E, dan C. Nah, kira-kira dari huruf-huruf acak tersebut, kita akan menemukan kata apa ya adik-adik? Coba kita susun secara bersama-sama. Dari huruf K, A, P, E, dan C, jika disusun jadi huruf apa? Jadi kata apa ya adik-adik? Pecak, kapec, kecap. Oh, ternyata dari huruf K, A, P, E, C bisa membentuk kata kecap. Nah, kecap itu wujudnya apa ya adik-adik? Wujudnya adalah cair. Kegunaannya untuk menambah rasa pada masakan. Nah, lalu lanjut. Sekarang ada huruf A, R, A, D, dan U. Coba kita susun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata. Kira-kira apa ya adik-adik? Apakah ada yang tahu? Aradu, radua, udara. Oh, ternyata huruf A, R, A, D, U jika disusun dapat membentuk kata udara. Nah, wujud dari udara itu apa ya adik-adik? Wujudnya adalah gas. Kegunaan udara untuk bernapas. Terus selanjutnya ada huruf C, I, P, N, A. Jika disusun akan membentuk kata apa ya adik-adik? Coba kita susun bersama-sama. Cipna, pican, napis, panci. Oh, ternyata huruf-huruf tersebut jika kita susun dapat membentuk kata panci. Nah, wujud dari panci itu apa ya adik-adik? Wujudnya adalah padat. Kegunaan panci untuk memasak air dan merebus sayuran. Nah, kira-kira adik-adik sudah mengerti belum cara menyusun huruf acak hingga membentuk suatu kata? Semoga sudah dapat dipahami ya. Kita lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya yaitu matematika. Materinya adalah menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Masih ingatkah kalian tentang cara menyelesaikan soal cerita tentang perkalian pada pembelajaran sebelumnya? Nah, jadi perkalian itu adalah jumlah kelompok dikali isi dari setiap kelompok. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama ada membaca soal dengan saksama, lalu membuat kalimat matematika dari soal tersebut. Yang ketiga, menghitung dengan teliti. Dan yang keempat, jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada soal yang berbunyi, Mira mempunyai 4 kotak pita. Setiap kotak berisi 9 pita. Berapa banyak pita Mira seluruhnya? Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama, kita tulis dulu banyaknya kotak yang ditulis dalam soal, yaitu adalah 4 kotak. Lalu, setiap kotaknya itu berisi 9 pita. Nah, setelah kita tulis kalimat matematikanya atau keterangan diketahuinya tersebut, maka kita bisa menghitung banyak pita seluruhnya, yaitu 4 dikali 9 sama dengan 36 pita. Nah, tidak lupa kita menuliskan kesimpulan yang diminta oleh soal tersebut. Kesimpulannya, jadi banyak pita Mira seluruhnya ada 36 pita. Nah, di sini ada catatan penting yang harus adik-adik ingat ya. Perkalian itu sama dengan jumlah kelompok dikali isi setiap kelompok. Jumlah kelompok itu sama dengan banyaknya kotak, yaitu 4 dikali isi setiap kelompok atau isi setiap kotak 9. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, lalu kita tidak boleh lupa untuk menuliskan langkah-langkah dalam mengerjakan soal cerita. Yang pertama, kita membaca soal dengan saksama,
Lalu kita buat kalimat matematikanya. Nah, ini adalah kalimat matematika yang harus kita tulis atau keterangan diketahui dalam soal. Lalu selanjutnya kita hitung dengan teliti. Ini adalah kita hitung banyaknya pita. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan. Nah, ini adalah kesimpulan yang harus kita tulis sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Seperti itu ya adik-adik. Nah, coba sekarang kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Ardi merapikan buku-buku yang tidak terpakai. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 2 kardus. Masing-masing kardus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Ardi? Nah, cara menyelesaikannya itu, yang pertama kita harus tulis kalimat matematikanya. Di sini kita tulis banyaknya kardus sama dengan 2 kardus, lalu isi setiap kardusnya itu adalah 8 buku. Setelah itu, kita hitung banyak buku yang dirapikan Ardi. 2 dikali 8 sama dengan 16 buku. Nah, lalu kita tidak boleh lupa untuk menuliskan kesimpulan. Di sini kesimpulannya, jadi banyak buku yang dirapikan Ardi adalah 16 buku. Nah, ini adalah catatan penting yang harus adik-adik ingat. Perkalian adalah jumlah kelompok dikali isi setiap kelompok. Di sini jumlah kelompoknya itu adalah banyaknya kardus. Isi setiap kelompok itu sama dengan isi setiap kardus, yaitu 8 buku. Kita tulis banyaknya kardus 2 buku, dikali isi setiap kardus 8 buku. Nah, 2 dikali 8 sama dengan 16 buku. Nah, kita juga tidak boleh menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, kita membaca soal dengan saksama. Yang kedua, kita buat kalimat matematikanya. Nah, ini adalah kalimat matematika yang harus kita tulis, atau keterangan diketahui yang terdapat dalam soal. Selanjutnya kita hitung dengan teliti. Di sini kita hitung 2 dikali 8 sama dengan 16. Benar ya adik-adik? 2 dikali 8 sama dengan 16. Lalu kita tidak boleh lupa untuk menuliskan kesimpulan. Seperti, jadi banyak buku yang dirapikan Ardi adalah 16 buku. Nah, ini adalah termasuk kesimpulan yang harus kita tulis saat menyelesaikan soal cerita. Nah, seperti itu adik-adik. Apakah sudah dapat dipahami? Semoga sudah ya. Kita lanjut ke muatan pelajaran selanjutnya, yaitu PPKN. Materi menyebutkan manfaat menaati aturan dan akibat melanggar aturan di rumah. Setiap keluarga mempunyai aturan. Aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Aturan dibuat agar terciptanya suasana yang damai. Tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dengan adanya peraturan, hidup menjadi tertib dan teratur. Di sini kakak akan memberikan contoh manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan di rumah. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Manfaat membuang sampah pada tempatnya itu yang pertama adalah rumah akan terasa lebih bersih dan nyaman, lalu tidak menjadi sarang penyakit. Sedangkan akibat tidak membuang sampah pada tempatnya itu adalah rumah akan menjadi kotor dan rumah akan menjadi sarang penyakit. Nah, oleh karena itu, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya ya, supaya rumah tidak menjadi sarang penyakit dan rumah menjadi lebih bersih dan nyaman. Karena kalau adik-adik membuang sampah tidak pada tempatnya, rumah akan menjadi kotor dan menjadi sarang penyakit. Jadi, harus buang sampah pada tempatnya ya. Kegiatan selanjutnya adalah merapikan mainan kembali setelah bermain. Manfaat merapikan mainan setelah bermain itu, yang pertama ada mainan menjadi tertata rapi. Lalu, tidak sulit mencari mainan jika ingin dimainkan kembali, dan rumah menjadi tidak berantakan. Sedangkan akibat tidak merapikan mainan setelah bermain adalah mainan bisa hilang dan sulit untuk mencarinya jika ingin dimainkan kembali, dan juga rumah akan menjadi berantakan. Nah, oleh karena itu, adik-adik setelah bermain harus merapikan kembali mainannya ya, supaya mainannya tertata rapi dan tidak sulit dicari jika ingin dimainkan kembali. Selain itu, rumah juga menjadi tidak berantakan jika adik-adik merapikan mainan setelah bermain. Selanjutnya ada meminta izin sebelum pergi bermain. Manfaat meminta izin kepada orang tua sebelum pergi bermain adalah agar orang tua mengetahui keberadaan kita, agar orang tua tidak khawatir, dan sedangkan akibat tidak meminta izin kepada orang tua sebelum pergi bermain adalah orang tua tidak mengetahui keberadaan kita dan akan membuat orang tua menjadi khawatir pada kita karena orang tua tidak tahu kemana kita pergi bermain. Jadi sebelum pergi bermain, adik-adik harus izin terlebih dahulu ya pada ayah bunda. Setelah kita mempelajari manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan di rumah, sekarang kita akan belajar manfaat mematuhi tata tertib dan akibat melanggar tata tertib di sekolah.
setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di sekolah. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh manfaat menaati tata tertib di sekolah dan akibat dari tidak menaati tata tertib di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat datang ke sekolah tepat waktu adalah agar tidak ketinggalan pelajaran, lalu melatih diri agar disiplin, dan juga tidak mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan akibat datang terlambat ke sekolah itu adalah menjadi ketinggalan pelajaran, diri menjadi tidak disiplin, dan juga akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, oleh karena itu, adik-adik jika sekolah harus datang tepat waktu ya, agar tidak ketinggalan pelajaran, tidak mendapatkan sanksi atau hukuman, dan juga agar diri menjadi lebih disiplin. Selanjutnya ada melaksanakan piket kelas. Nah, manfaat melaksanakan piket kelas itu adalah agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kelas menjadi bersih dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri. Sedangkan akibat tidak melaksanakan piket kelas adalah pekerjaan menjadi berat dan tidak cepat selesai, kelas menjadi kotor, dan juga tidak tumbuh rasa tanggung jawab dalam diri. Selanjutnya ada memperhatikan guru mengajar. Nah, manfaat memperhatikan guru saat mengajar adalah mendapatkan ilmu dan memahami pelajaran yang dijelaskan. Sedangkan akibat tidak memperhatikan guru saat mengajar adalah tidak mendapatkan ilmu dan tidak memahami pelajaran yang dijelaskan. Nah, oleh karena itu, adik-adik jika ada guru yang sedang mengajar, maka adik-adik harus memperhatikannya ya, agar adik-adik mendapatkan ilmu dan adik-adik dapat memahami pelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, adik-adik, di sini kakak ingin memberikan tugas praktik bermain peran. Buatlah video melakukan bermain peran tentang aturan bermain di rumah teman bersama ayah atau bunda atau anggota keluarga lainnya di rumah dengan menggunakan teks percakapan berikut. Kakak contohkan terlebih dahulu ya, di sini kakak akan berperan sebagai Hana. Assalamualaikum Hana, bolehkah aku bermain di rumahmu? Waalaikumsalam, tentu saja boleh, silahkan masuk. Katanya Mira dan Bima juga akan bermain ke rumahmu ya hari ini. Iya Raka, mereka sudah datang dari tadi. Kita akan bermain apa hari ini? Bagaimana jika kita bermain puzzle? Tetapi aku tidak membawa puzzle. Hana, bolehkah aku meminjam puzzle milikmu? Tentu saja boleh, pakai saja puzzle milikku. Terima kasih Hana, aku akan merapikannya kembali setelah bermain. Nah, adik-adik, dengan kalian melakukan bermain peran tentang aturan bermain di rumah teman, maka kalian akan memahami tentang aturan bermain di rumah teman yang baik itu seperti apa. Nah, di sini contoh seperti yang dicontohkan oleh Raka, sebelum memasuki rumah teman kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus meminta izin jika ingin meminjam mainan. Lalu kita juga tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada teman yang sudah meminjamkan mainan kepada kita, dan juga kita harus merapikan mainan kembali setelah selesai bermain. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan memperlihatkan video bagaimana cara melakukan praktik bermain peran. Disimak baik-baik ya adik-adik videonya. Assalamualaikum Hana, bolehkah aku bermain di rumahmu? Waalaikumsalam, tentu saja boleh, silahkan masuk. Katanya Mira dan Bima juga akan bermain ke rumahmu ya hari ini? Iya Kak, mereka sudah datang dari tadi. Kita akan bermain apa hari ini? Bagaimana jika kita bermain puzzle? Tetapi aku tidak membawa puzzle. Hana, bolehkah aku meminjam puzzle milikmu? Tentu saja boleh, pakai saja puzzle milikku. Terima kasih Hana, aku akan merapikannya kembali setelah bermain. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah dapat dipahami? Semoga sudah ya. Nah, agar kalian lebih paham materi yang sudah dipelajari hari ini, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini ada 4 lembar penugasan yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas-tugas ini nanti akan kakak share melalui WhatsApp group. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, adik-adik boleh meminta tolong kepada ayah atau bunda untuk bertanya kepada kakak melalui WhatsApp ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya adik-adik. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat adik-adik pahami dengan baik.
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik boleh meminta tolong kepada ayah atau bunda untuk WhatsApp ke kakak ya. Tetap semangat belajarnya adik-adik. Kurang lebihnya karena bilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.